Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku akan bahas sesuatu yang asing banget aku bahas. Akhir-akhir ini kan aku sering banget posting vlog ya. Terus ada study vlog mempraktekkan tips yang akan aku bahas ini. Cuma kan gak keseluruhan ya aku sharingnya. Jadi aku pengen banget sharing ke kalian. Dan ini based on my experience. Jadi ini ada otodidaknya, ada juga songsenimnya. Tapi tenang, ini tuh gratis tis. Jadi kalian bisa praktekin di rumah. Jadi better kalian simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dulu and let's get started. Jadi gimana sih cara tips untuk mempelajari bahasa Korea dulu? Jadi first step learningnya itu kuncinya itu ada di Hangul atau tulisan Korea. Karena dengan kalian bisa tahu Hangul itu, kalian akan bisa menguasai semuanya kayak gitu. Saya nggak mungkin banget kalian berangkat ke Korea terus bacanya bahasa Latin. Mungkin kalau itu ada di airport atau station kayak tulisan Seoul, Daejeon, Busan, itu emang bisa banget. Tapi kalau kalian di sana tuh niatnya pengen baca buku, pokoknya asing banget lah tulisan Latin. Terus gimana sih cara mempelajari Hangul itu sendiri? Caranya tuh sebenarnya super mudah. Yaitu yang pertama, kalian harus menghafal abjadnya dulu. Kalian belajar bahasa Inggris kan A, B, C, D kayak gitu kan. Nah sama kalau di Korea tuh gana darah. Nah kalian tuh tinggal menghafal itu dulu semua. Jadi basic per abjadnya dulu. Kalau udah kalian menguasai, nah kalian bisa setting keyboard handphone kalian tuh ada Hangulnya. Jadi kalian bisa kayak misal belajar sama teman-teman kalian yang udah bisa Hangul juga, itu kalian bisa coba untuk chattingan pakai bahasa Indonesia dulu deh. Misal nama kalian, terus misal kenapa pakai tulisan bahasa Korea kayak gimana, maksudnya pakai Hangul itu seperti apa. Itu kan kayak jadi asik gitu kan belajarnya, jadi membiasakan diri aja untuk tidak asing dengan Hangul itu sendiri kayak gitu. Jadi kayak jangan dijeda-jeda. Soalnya kalau semisal ya, misal seminggu ini kan udah sangat fasih dengan Hangul, terus minggu depan kalian tuh nggak belajar sama sekali dan kalian tidak membaca Hangul sama sekali, itu bisa aja minggu ketiganya kalian udah kayak ini bukan ya, ini tulisannya itu bukan ya, jadi lumayan asing lagi gitu loh guys. Jadi memang harus dibiasakan. Selanjutnya adalah kalian menulis dengan menggunakan vocabulary-nya Korea. Jadi kosakata Koreanya tuh seperti apa, kalian tulis aja. Misal kalian bikin tema per halaman, per hari gitu, kayak 100 kata hari ini untuk daily activity, kosakata daily activity. Kalian tulis aja 100 kosakata, atau kalian misal belum mampu 100 kosakata, ya nggak apa-apa, 50. Pokoknya setidaknya kalian bisa menghafal kosakata yang pengen kalian pelajari banget. Misal aku pengen belajar kosakata saat sekolah nih, ya udah kalian tulis aja yang pas sekolah tuh kayak gimana sih kosakatanya. Kalian bisa searching dulu, kalian sambil nulis sambil menghafal. Bisa tuh kalian repeat nulisnya. Misal annyeonghaseyo, kalian biasain aja 3 kali nulisnya, terus kalian tulis bawahnya Latinnya kayak gimana, bawahnya apa. Jadi kalian lama-lama kayak bikin buku kamus buat kalian sendiri gitu, dan kalian bisa menghafal sendiri dengan itu. Kalian udah tahu banyak kosakata bahasa Korea, itu kalian bisa banget melatihnya dengan menulis sentence atau kalimat. Tapi kalau kalimat ini lumayan sulit sih, karena aku aja di step itu masih kesulitan. Jadi better ada aplikasi Papago, itu bisa correctly tulisan Hangul kalian, karena tulisan Hangul tuh bisa terkecoh gitu. Misal kalian tahu kan annyeonghaseyo kan kita kalau dari Indonesia, oh itu tulisannya ANYO, padahal tulisannya anyong tuh EO. Jadi O sama EO kan kalau kita dari lisan, dari bicara kan dengarnya OO, ternyata tuh enggak, di Hangul tuh bukan O guys. Jadi kayak gitu, kayak ada miss dalam penulisan Hangulnya. Nah bisa kalian korek di aplikasi si Papago tadi, sambil kalian learning, sambil kalian mendengarkan atau nonton film Korea, tapi subtitlenya pakai Hangul. Aku biasa dengerin lagu-lagu yang slow dan enak didengar tuh Akdong Musician gitu, yang ada makna dan kalimatnya. Terus di YouTube kan ada subtitlenya macam-macam, tetap ada subtitle Korea kan, itu kan dari Hangul. Nah aku pilih itu, dan kayak bisa, oh ini tulisannya kayak gini, terus aku stop dulu, terus kayak nyanyi dari si subtitle yang muncul tadi kayak gitu. Jadi itu kayak sambil melatih
kita untuk melihat dan membaca tulisan seperti apa yang benar. Terus kalau udah, insya Allah lama-kelamaan kalian bakal tidak asing dengan bahasa Korea sih guys. Jadi tips and trick aku itu, tapi ada bonusnya. Yang pertama, kalian pasti akan bertanya, buku apa sih yang kalian sebaiknya pakai atau gunakan dalam belajar bahasa Korea sendiri. Jadi ini aku belum beli bukunya, cuma ini rekomendasi dari teman-teman yang udah dapat beasiswa. Jadi kalian bisa pakai bukunya Kim Sejong Institute, karena emang itu tuh kayak pelopor bukunya, udah nomor 1 di mana-mana. Karena Kim Sejong ini memang yang menciptakan si Hangul itu. Jadi ya memang buku kuncinya itu ada di sini. Step bonus dari aku adalah jadi belajar dari Sang Sengnim. Ini gratis dan aku merekomendasikan ke kalian yang nonton video ini sampai akhir aja. Aku pakai aplikasi Coursera, itu gratis ya aksesnya, jadi kalian tinggal sign up. Aku biasa sign up langsung di email, atau kalian bisa searching aja untuk kelas bahasa Korea, di sana ada. Kalian tinggal akses aja yang gratis itu yang mana. Jadi memang ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Tapi yang aku pelajari ini yang free, dan ini tuh kayak manjur banget sampai aku bisa baca nulis Hangul. Dan di next video aku akan kasih kalian tips and triknya cara pakai Coursera-nya supaya kita bisa ngakses gratis bersertifikat. Bisa kalian tempelin di LinkedIn kalau kalian lihat di video itu, di video vlog aku. Nah, itu aku lagi belajar sama Sang Sengnim-nya di Coursera. Gitu aja informasi dari aku dan tips and trik dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye. Oh ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis.